Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadly Zon melontarkan dukungan terhadap wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Wacana ini mencuat saat Kongres Sunda 2020. Di mana Fadly menyebutkan perubahan nama dimungkinkan, namun butuh dilakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Fadly menambahkan nama Sunda memiliki nilai sejarah yang kuat dan akan memperkuat identitas kebinekaan Indonesia. Namun wacana ini pasti akan mengundang pro dan kontra. Selain wacana pergantian nama, wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat juga mencuat. Gubernur Jawa Barat enggan menanggapi lebih jauh wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Baginya hal itu bukanlah hal penting yang harus dibahas saat ini. Saat ini yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Saya kira belum prioritas ya. Situasi sekarang mendingan kita fokus pada hal yang ada, yaitu kedaruratan COVID. Kita hindari dulu narasi-narasi, wacana-wacana yang menurut saya harus sesuai dengan waktunya. Jadi mendingan kita fokus pemulihan ekonomi, membangun, kemudian melawan COVID ya dengan 3T dan lain sebagainya. Jadi saya kira wacana narasi itu belum pas waktunya kalau dari pandangan saya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, maksud kami anggota legislatif Fadly Zon mengusulkan Provinsi Jawa Barat diganti namanya menjadi Provinsi Sunda. Bukankah usulan ini terkesan hendak menonjolkan aspek kesukuan? Langsung saja kita bahas bersama Fadly Zon. Selamat sore Pak Fadly. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fadly. Pak, langsung saja, apa yang sebenarnya melatar belakangi wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat ini menjadi Provinsi Sunda, Pak? Ya, kebetulan saya ini kan anggota DPR dari Dapil 5 Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor. Beberapa hari lalu saya diundang oleh rekan-rekan tokoh-tokoh Sunda, Tatar Sunda di Bandung ya, yang menyelenggarakan semacam seminar, diskusi, dialog gitu ya, menjelang Kongres Sunda. Jadi kongresnya sendiri kalau tidak salah belum dilaksanakan. Nah di situ ada aspirasi-aspirasi yang berkembang bagaimana menjajaki perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan gitu. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang logis. Di situ dikemukakan ada beberapa alasan, antara lain pernah ada satu Kongres Pemuda Sunda tahun 1956 yang mengamanatkan sebetulnya perubahan nama itu kembali kepada nama Sunda atau nama Pasundan. Tetapi belum pernah terrealisir. Kemudian dari sisi aspek sosioekonomi, Provinsi Jawa Barat juga yang sekarang jumlah penduduknya sudah mencapai 50 juta ya orang. Jadi ini provinsi terbesar di seluruh Indonesia. Nah, itu relatif tidak mendapatkan satu pembagian yang proporsional. Lihat saja dari jumlah kabupaten kota hanya 27, padahal penduduk 50 juta. Sementara di Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota, penduduknya sekitar kalau tidak salah 35 juta. Di Jawa Timur mungkin 38 juta atau 40 juta, kabupaten kotanya 38 ya. Artinya secara aspek pembagian distribusi dari APBD, jauh lebih besar proporsi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Jawa Barat termasuk kecil, jadi tidak proporsional, lebih dirugikan itu dianggap. Sementara usulan-usulan untuk pemekaran, waktu itu juga sudah ada usulan pemekaran dari sejak 6 tahun yang lalu, untuk Garut Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Barat, bahkan juga sejumlah usulan-usulan lain, sampai sekarang kan mandek gitu ya, seperti ada moratorium. Nah ini merugikan ya. Yang tentu juga yang paling penting adalah identitas. Yang ketiga menjadi alasannya. Identitas kesundaan itu bukan berarti kemudian merugikan kebinekaan. Justru itu memperkaya. Jangan lupa suku Sunda dari sisi suku kan nomor 2 setelah suku Jawa gitu ya. Tapi ini bukan persoalan kesukuan. Persoalan identitas nama Sunda dan Pasundan ini sudah lama.
dulu bahkan namanya kan Kepulauan Sunda Besar, Kepulauan Sunda Kecil. Sampai yang namanya wilayah Nusa Tenggara saja namanya dulu tahun 54 baru diubah ya. Dulu namanya adalah Provinsi Sunda Kecil. Nah, tetapi karena ada usulan, ada istilah Sunda Kecil, kecilnya itu, maka ada usulan dari masyarakat di Nusa Tenggara, akhirnya diubahlah provinsi itu menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Bang Fadli, yaitu berada, ya. kalau kesannya sangat menonjolkan kesukuan Sunda, padahal kita tahu di Jawa Barat mungkin sangat beragam sekali. Ada Minangkabau, kemudian ada juga Jawa, ada Sumatera juga di sana. Mengapa baru terkesan mendadak diusulkan nama Sunda? Kenapa tidak istilah lain yang lebih kebinekaan gitu, Bang Fadli? Ya justru itu menunjukkan kebinekaan ya. Kalau kita lihat dari nama-nama provinsi yang ada, yang juga sejalan dengan nama suku bangsanya kan cukup banyak. Seperti Aceh, seperti Papua, seperti Bali, seperti Lampung. Memang di Aceh banyak juga dari mana-mana. Di Papua juga banyak, dari Jawa, dari mana-mana. Biasa saya kira. Di Bali juga demikian. Banyak dari mana-mana. Jadi bukan justru melawan kebinekaan, justru ini menunjukkan kebinekaan dalam Tunggal Ika. Jadi identitas kesundaannya itu tidak terhapus. Nah, bayangkan kalau di era globalisasi ini kan ada kecenderungan untuk penyeragaman. Nah, dan penyeragaman ini bisa mengancam juga identitas-identitas lokal. Jadi saya kira sangat wajar usulan-usulan ini, sehingga ini akan mengedepankan juga budaya, adat istiadat dan sebagainya. Dan tentu saja menghargai semua warga yang berada di situ. Saya kira tidak ada masalah dalam persoalan ekualitas dan sebagainya gitu ya. Malah di dalam undang-undang otonomi khusus di Papua lebih sempit lagi. Kita melihat di situ calon-calon kepala daerah dan sebagainya, ada prasyarat termasuk orang Papua asli dan seterusnya ya. Jadi demikian juga di Aceh mempunyai kekhususan otonomi khusus. Di Yogyakarta juga sudah ada daerah keistimewaan, daerah khusus ibu kota juga Jakarta, dan Jawa Barat ini kan penyangga juga bagi ibu kota. Jadi memang dulu yang menyebut Jawa Barat itu dulu adalah Belanda gitu ya. Kalau identitas Sunda dan Pasundan secara fakta politik kan memang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan dulu pernah ada yang namanya negara Pasundan dengan ibu kota di Bogor, dipimpin Kartalegawa, dan juga di Bandung yang namanya A.A. Wiranata-Kusuma. Tapi kemudian kan bergabung di dalam Republik Indonesia Serikat dan akhirnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Terima kasih Bang Fadlizon atas informasinya. Kita akan menantikan bagaimana progres selanjutnya dari usulan atau kajian mengubah Provinsi Jawa Barat ini dirubah namanya menjadi Provinsi Sunda. Terima kasih sekali lagi Bang Fadlizon Terima kasih atas informasinya. Baik.